Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube Abi Ministry ini. Buat saudara-saudara dimanapun berada, semoga tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ke-7 setelah Trinitatis, tanggal 3 Agustus 2025. Adapun yang menjadi nats firman Tuhan tertulis dalam Kolose 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema kepada kita minggu ini, yaitu menjadi manusia baru di dalam Kristus. Saudara-saudara, setiap orang percaya kepada Kristus dipanggil untuk mengalami perubahan kehidupan, yaitu menjadi manusia baru. Tentunya manusia lama yang harus ditinggalkan adalah manusia yang dipenuhi dengan dosa dan diganti dengan manusia baru yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau manusia lama seringkali dipengaruhi oleh keinginan daging, tapi manusia baru yang menggantikannya adalah kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Kolose 3 ayat 5 sampai 11 ini berbicara tentang transformasi hidup di dalam Kristus. Kalau kita kelompokkan, ada menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-9, yaitu menanggalkan dosa lama. Menanggalkan dosa lama atau kehidupan yang lama, Paulus mengingatkan agar kita mematikan segala dosa yang dulu menguasai hidup kita, seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Inilah yang menjadi ciri manusia yang lama. Tentu hal-hal itu harus kita lupakan, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengenakan manusia baru. Sebaliknya, kita harus mengenakan manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia baru adalah yang dibaharui dalam pengetahuan menurut gambar penciptanya. Demikian firman Tuhan tadi, yaitu hidup yang mencerminkan kasih, mencerminkan kebenaran dan kekudusan Allah di dalam kehidupan kita. Dalam manusia baru tidak ada lagi perbedaan seperti Yunani atau Yahudi, budak atau orang merdeka. Semua adalah satu
di dalam Kristus. Jadi untuk itu saudara-saudara, kalau kita menjadi manusia baru, sesungguhnya kehidupan kita adalah di dalam Kristus. Tapi manusia lama yang harus kita tinggalkan itu adalah keterikatan dengan segala kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, hendaknya firman Tuhan ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan? Yang pertama, evaluasi diri secara jujur. Tanyakan pada diri sendiri, apakah dosa-dosa lama kita yang sering menguasai hati dan pikiran kita? Apakah kehidupan di dalam percabulan, free sex, dan lain sebagainya, atau seperti amarah, iri hati, atau kebiasaan buruk lainnya? Dengan mengevaluasi itu, mengingat itu semua, dan meminta pengampunan kepada Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh mengaku kesalahan dan dosa-dosa kita. Yang kedua, berkomitmen untuk berubah. Tentunya melalui evaluasi diri, pengakuan secara benar di hadapan Tuhan. Maka hal yang harus dilakukan berikutnya adalah berkomitmen agar kita mengubah diri, meninggalkan kehidupan manusia lama kita, meninggalkan segala dosa kita, dan berkomitmen sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jadi dengan kuasa Roh Kudus kita harus mematikan kebiasaan lama kita, dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan membangun kebiasaan yang baru yang sesuai dengan karakter Kristus, seperti kasih, sabar, murah hati, rendah hati, mau mengampuni, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup di dalam kesaksian. Menjadi manusia baru bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga sebagai kesaksian bagi orang lain. Hidup kita harus memancarkan terang Kristus supaya orang lain tertarik mengenal Kristus melalui kesaksian hidup kita. Sebagai orang-orang yang Kristen, yang sudah berkomitmen hidup di dalam Kristus, ketika kita sudah mengevaluasi diri, ketika kita sudah berkomitmen untuk berubah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kehidupan kita harus boleh menjadi kesaksian kepada orang lain. Melalui kehidupan kita, orang menjadi tertarik bagaimana gaya hidup sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Saudara-saudara, sebagai hal atau ilustrasi untuk memahami khotbah ini, ada sebuah ilustrasi tentang transformasi kupu-kupu. Semua kita mengenal dan sangat senang kepada kupu-kupu. Tapi perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum menjadi kupu-kupu, dia berasal dari ulat yang merayap di tanah. Dia kehidupannya terbatas dan rapuh sekali. Bahkan bukan hanya rapuh, namun menjijikkan bagi banyak orang. Namun setelah mengalami proses metamorfosis, ulat berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan bebas terbang tinggi kemana saja dia suka. Dan di mana saja dia hinggap, orang menjadi senang. Orang ingin menangkapnya karena kesenangan kita. Saudara-saudara, demikianlah juga kehidupan kita sebagai orang Kristen. Manusia lama yang penuh dosa harus berubah bentuk menjadi manusia yang baru dalam Kristus, yang hidup dalam kebenaran dan kasih, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat kepada orang lain. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jangan lagi kita terikat oleh kehidupan lama kita. Jangan lagi kita terikat oleh dosa-dosa lama kita. Biarlah itu semuanya sudah berlalu. Tapi mari menyambut kehidupan baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 berkata, untuk beroleh hidup yang lama itu kita lepaskan, yaitu kelakuan kita yang dahulu, yang membusuk oleh nafsu, yang menyesatkan, dan kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Jadi perubahan itu dimulai dari pikiran. Bagaimana kita berkomitmen untuk berubah? Bagaimana kita berkomitmen meninggalkan manusia lama kita, yaitu dosa-dosa kita. Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersama-sama dengan Dia, supaya tubuh dosa kita yang lama itu dibuang, supaya kita jangan lagi mengabdi kepada dosa. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya ketika kita menerima Kristus, maka dosa-dosa lama kita, kehidupan lama kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Dan kehidupan kita adalah kehidupan yang baru, yang sudah dibaharui, ditebus melalui darah dan pengorbanan Kristus. Menjadi manusia baru dalam Kristus adalah proses yang terus berlangsung dan harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Mari kita meninggalkan segala bentuk dosa dan hidup di dalam kebenaran, kasih dan kerendahan hati yang dipulihkan oleh kuasa Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman-Mu kami semuanya dibaharui, sehingga kami meninggalkan manusia lama kami dan dibaharui oleh Roh Kudus, sehingga kami berada dalam kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Amin.